pakai selawat lagi. Ini rusak Pak. Kayak enggak keluar ya. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholat Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Cibaru Salafri di BK yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung kekasihnya Allah, yang syafaat beliau sangat amat kita harapkan di hari kiamat nanti, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, di antaranya perintah duduk di majelis ilmu, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan ajaran Islam di dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat utuh dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mohon keikhlasannya semata-mata hanya karena Allah untuk kita sama-sama membaca suratul Fatihah, di mana pembacaan suratul Fatihah yang akan kita baca ini secara khusus ditujukan untuk Ketua DKM, Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Hidayah, yaitu Bapak Agus Nur yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat, khususnya Pak Agus Nur yang sedang sakit, umumnya umat Islam dimanapun mereka berada yang sedang dalam keadaan sakit, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun guru-guru kita ataupun jamaah kita ataupun sahabat kita, cucu kita, ponakan kita, semoga yang sedang sakit dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam ataupun di perguruan tinggi Islam, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang serta hidayah, diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari ilmunya, dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang kelak akan berguna bagi agama bangsa. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana
nggak akan bisa sedekah untuk pembangunan masjid, pesantren, mushola, majelis taklim, madrasah kalau kita nggak punya uang. Uang itu dunia. Makanya kita dibolehkan mencari dunia, tapi jangan terlalu cinta dunia sampai lupa akhirat. Jangan terlalu cinta dunia sampai menghalalkan segala macam cara, sampai berani melabrak larangan-larangan Allah. Nah, ini yang tidak dibolehkan, terlalu cinta dunia. Bukankah dalam salah satu hadis baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Ikmal di dunya ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda." Ikmal di dunya, bekerjalah kamu untuk duniamu. Silahkan kita bekerja sebagai pegawai negeri atau PNS, sebagai tentara, sebagai guru, sebagai kiai, sebagai apapun. Silahkan kita bekerja untuk dunia kita, untuk memenuhi kebutuhan dunia kita. Karena kita punya istri, punya anak, punya keluarga, dan mereka semuanya adalah merupakan tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Maka kita diperintahkan oleh Nabi, ikmal di dunyaka, bekerjalah kamu untuk duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau akan hidup di alam dunia selama-lamanya. Artinya kalau lagi bekerja, kita harus semangat melakukan tugas kerja kita dengan semangat, tidak berleha-leha, tidak loyo, tidak korupsi waktu. Jadi kita diperintahkan untuk disiplin waktu. Ikmal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, kata Nabi. Beramalah kamu untuk duniamu, bekerjalah kamu untuk duniamu, untuk memenuhi kebutuhan duniamu. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu akan hidup selamanya di alam dunia. Tapi Rasulullah tidak hanya memerintahkan kita bekerja di dunia untuk memenuhi kebutuhan dunia saja, melainkan juga kelanjutan hadisnya adalah wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Dan beramalah kamu, beribadahlah kamu, berbuatlah kamu untuk akhiratmu, seakan-akan kamu besok akan mati. Artinya ketika kita mencari dunia, mengejar dunia, jangan lupa kalau kita akan mati, maka kita harus mempersiapkan untuk kehidupan kita di akhirat. Jadi Islam ini agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratahu wala akhiratahu li dunyahu." Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Bukanlah yang terbaik di antara kamu adalah orang yang meninggalkan dunianya untuk akhirat dan meninggalkan akhiratnya untuk dunianya. Bukan. Akan tetapi yang terbaik di antara kamu adalah yang mendapatkan bagian dari keduanya, dunia dan akhirat. Kita sholat aja butuh dunia. Mana buktinya? Buktinya kita sholat diwajibkan menutup aurat. Alat untuk menutup aurat di zaman sekarang adalah sarung, baju koko, dan sebagainya. Bagi wanita mukena, itu semuanya dunia, harus dibeli dengan uang. Nggak boleh kita mengerjakan sholat dengan menggunakan sarung, boleh mencuri, nggak boleh. Sholatnya nggak akan diterima. Tidak boleh kita mengerjakan sholat dengan menggunakan mukena hasil mencuri. Sholat aja butuh dunia, silahkan cari dunia, tapi jangan lupa akhirat, karena kita akan mati. Kalau di dunia saja kita butuh dunia untuk menjalani kehidupan kita di alam dunia sepanjang umur kita, demikian pula nanti kita akan hidup di akhirat butuh bekal di akhirat.
bekal-bekal yang akan kita butuhkan, yang akan bermanfaat buat kehidupan kita di akhirat, tidak lain tidak bukan adalah amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itu yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Sementara jabatan, pangkat, mobil, rumah, itu semuanya akan kita tinggalkan. Tidak akan bermanfaat lagi di akhirat. Di akhirat kita butuh pahala sholat, butuh pahala ngaji, butuh pahala tahajud, butuh pahala sodako, butuh pahala baca Quran, butuh pahala baca sholawat, dan pahala berbagai macam amal kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia. Jadi kita ini hidup bukan hanya di dunia. Kehidupan kita di alam dunia hanya bersifat temporer, hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat kita akan mati. Mau atau tidak mau kita akan mati. Setuju ataupun tidak setuju kita akan mati. Terpaksa ataupun tidak terpaksa kita akan mati. Siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, kita akan mati. Kita bukan siapa-siapa. Kita hidup di alam dunia hanya dihidupkan oleh Allah, dan Allah memberikan kesempatan kita hidup dalam dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya mereka semuanya beribadah kepadaku, supaya nanti di akhirat enggak menyesal. Betapa alangkah sangat akan menyesal nanti di akhirat, akan sangat amat merugi di akhirat, akan sengsara di akhirat, melongso di akhirat, merono di akhirat, larat di akhirat, tersiksa di akhirat orang-orang yang keburu mati belum sempat beribadah. Keburu mati belum sempat sholat, keburu mati belum sempat ngaji. Oleh karena dinanti-nanti saja, nanti saja sholatnya kalau udah tua, nanti saja ngajinya kalau udah sepuh, nanti saja, tahu-tahu datang aja. Dia akan nyesal nanti di akhirat. Enggak percaya, silakan buktikan nanti di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita di alam dunia hanyalah sementara. Wahai umat manusia, ingat akan akhirat. Wahai umat manusia, hidup kita sementara. Jadi kita hidup dalamnya sementara. Paling lama kita di dalamnya 80 tahun. Itu pun belum ada jaminan dari siapapun kalau umur kita akan sampai di usia 80 tahun. Enggak ada jaminan, siapa yang tahu. Enggak tahu kalau kita besok akan kedatangan malaikat Israel. Kita enggak tahu. Banyak manusia yang dalam keadaan sehat, gagah perkasa, tahu-tahu mati aja. Nah, ini masalah kematian misterius, a problem, suatu hal yang misterius. Makanya jangan dinanti-nanti untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah, supaya enggak menyesal di akhirat. Orang Arab mengatakan la tu'akhir amalaka ilal ghad, ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan kau tangguhkan pekerjaanmu sampai besok. Selagi kamu bisa mengerjakannya hari ini, kerjakan hari ini saja. Enggak usah dinanti-nanti besok. Karena enggak ada jaminan kalau besok kita masih bisa bernapas. Artinya kita harus berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, kata Allah. Maka hendaklah kalian berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Wa'alul khairat la'allakum
la'allakum tuflihun, kata Allah. Perbuatlah oleh kalian segala macam kebaikan agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang yang beruntung di akhirat, kata Allah, adalah orang yang meninggal dunia dengan membawa amal kebaikan yang banyak, meninggal dunia dengan membawa amal soleh yang banyak, meninggal dunia dengan membawa amal ibadah yang banyak. Itulah orang-orang yang akan beruntung di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ini kata Allah. Maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, ditimbang amal kebaikannya berat di akhirat, faulaika humul muflihun, kata Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kenapa mereka dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beruntung? Karena mereka akan menerima pahala yang banyak di surga. Mereka akan senang di surga. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita perbuat atas dasar semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, itu semuanya oleh Allah akan dihargai, akan dibalas dengan pahala dalam surga. Itu janji Allah, dan Allah nggak akan ingkar janji. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'dhamu ajra." Kata Allah, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya Allah akan membalasnya dengan balasan pahala yang jauh lebih baik, lebih besar. Maka jangan pernah kita sungkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik untuk diri kita sendiri, berbuat baik untuk istri dan anak kita, berbuat baik untuk keluarga kita, berbuat baik untuk tetangga kita, berbuat baik untuk saudara-saudara kita seiman seagama, berbuat baik untuk agama, berbuat baik untuk Allah dan Rasulnya. Jangan pernah sungkan, karena kebaikan apapun yang kita lakukan sebenarnya itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun kita umpama ngasih uang kepada anak yatim, secara mata kasar, secara zahir kita ngasih uang kepada dia, sebenarnya itu untuk kita cuma nitip sama dia, nanti pahalanya kita dapatkan di akhirat. Kita cuma nitip doang. Kita nyumbang semen 5 sak untuk pembangunan pesantren, itu kita nitip kepada panitia pembangunan pesantren, wahai panitia, aku titip ya semen 5 sak itu untuk nanti di akhirat. Kita cuma nitip doang. Itulah harta kita yang sebenarnya, harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Itu harta kita sebenarnya akan ketemu nanti di akhirat. Lebih baik lagi nanti. Baik, itu yang pertama. Yang membuat ilmu tidak bermanfaat adalah hubur dunia, terlalu cinta dunia. Silakan cari dunia, tapi jangan melalaikan akhirat. Yang kedua, yang membuat ilmu tidak bermanfaat, menurut Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu adalah wanisyanul akhirah, lupa akhirat, lupa beribadah kepada Allah untuk bekal di akhirat. Jadi lupa tugasnya dari Allah. Kita dihidupkan oleh Allah di alam dunia, itu dikasih tugas oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita lupa tugas kita hidup di alam dunia untuk beribadah kepada Allah, lupa kehidupan nanti di alam akhirat, ini mengakibatkan ilmu kita tidak bermanfaat. Akhirnya ilmunya tidak diamalkan karena dia lupa akhirat. Ilmunya banyak, ilmunya tinggi, tapi kan diamalkan. Akibat dia lupa akhirat. Oleh karena lupa akhirat, ya dia meninggalkan ibadah. Nah, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilalaikan hati kita oleh Allah. Karena orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah terhadap akhirat, itu orang-orang yang akan celaka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walaqad jarabna li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum
adanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sungguh benar-benar kami sediakan untuk isi neraka jahanam, untuk bahan bakar neraka jahanam adalah kebanyakan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Mereka punya hati, tapi hatinya mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi telinganya tuli, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh para alim ulama. Mereka punya mata, tapi matanya buta, tidak digunakan untuk melihat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Allah, orang yang seperti ini ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu hidupnya seperti binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai, yang lupa akhirat, tidak mau beribadah kepada Allah, padahal dia akan pulang ke akhirat. Itu tempat kembalinya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Apabila seseorang lupa akhirat, itu membuat ilmunya tidak bermanfaat. Yang ketiga, kita persingkat oleh karena waktunya sudah habis. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhu, yang membuat ilmu tidak bermanfaat adalah wa khauful fakri, takut miskin. Hidup takut miskin. Kita nggak boleh sebagai orang yang beriman, yang meyakini adanya Allah dan Allah sudah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidaklah sesuatu yang melata di muka bumi melainkan oleh Allah dikasih rezekinya. Selama kita masih hidup dalamnya, masih ada rezekinya. Kalau rezekinya udah habis, kan pasti kita udah dimatikan oleh Allah. Nah, kita nggak boleh kita nggak boleh takut miskin, nggak boleh takut miskin. Kemudian yang keempat adalah wahau nas, takut kepada manusia. Sehingga saking takutnya kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah. Bagi orang-orang yang beriman, katakan saja la akhafu illallah, tidak ada yang kutakuti kecuali hanya Allah. Hanya Allah yang kutakuti. Aku hanya takut kepada Allah. Aku tidak takut kepada manusia. Karena apabila kita terlalu takut kepada manusia, ini membuat ilmu kita enggak bermanfaat. Contoh, oleh karena takut kepada atasan sampai kita berani meninggalkan sholat. Nah, ketika kita meninggalkan sholat, berarti kita enggak takut sama Allah. Padahal Allah akan mengancam dengan azab yang keras di akhirat bagi orang Islam yang meninggalkan sholat. Berapa banyak saudara-saudara kita yang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah? Takut miskin, takut kepada manusia sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya ilmunya tidak bermanfaat. Ngerti mah ngerti tapi tidak bermanfaat. Demikian 4 perkara yang menyebabkan ilmu menjadi tidak bermanfaat. 1, terlalu cinta dunia. Yang kedua, lupa akhirat. Yang ketiga, takut miskin. Dan yang keempat, takut kepada manusia. Akhirnya, mari kita tutup ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
wali warabatina, wali ustadina, wali muallimina, wali masyayikhina, wali man hadana, wa hadainahu ila khair, wali man ahsana ilaina, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana, Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma aghnina bil ilmi nafi'i wal manfaati wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamina bil afiyati was salama was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati